Suatu momentum yang sangat penting berkaitan dengan deklarasi calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Siapa? Mohon sabar menunggu. Jadi menurut kalian, manakah yang akan kalian pilih? Profesor Mahfud MD ataukah Ridwan Kamil yang cocok untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 nanti? Prediksi ampuh Denis Siregar, Mahfud MD jadi cawapres Ganjar Pranowo, gaspol atau menang ini sih? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Rabu 18 Oktober 2023, Koalisi PDIP akan mengumumkan baca pres pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu terungkap dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto Selasa 17 Oktober. Hasto menyatakan partai pendukung Ganjar Pranowo akan deklarasikan bacawa pres pendamping Ganjar pada Rabu 18 Oktober. Hal itu disampaikan Hasto usai bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri pada Selasa 17 Oktober malam. Sementara saat ditanya soal nama cawapres pendamping Ganjar, apakah Menko Polhukam Mahfud MD, Hasto pun enggan menegaskan. Hasto hanya menyebutkan bahwa inisial cawapres Ganjar adalah untuk Indonesia Raya. Sebelumnya, pasangan Ganjar Mahfud MD populer diperbincangkan seperti lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam surveinya pada 20-22 September 2023 menemukan bahwa simulasi pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul di Jawa Timur dengan perolehan suara 45%. Lebih lanjut dalam simulasi 3 nama pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto Erick Thohir menyusul di posisi kedua dengan 28% dan Anies Baswedan Muhaimin bertengger di posisi ketiga dengan 12% suara. Pada periode survei yang sama, SMRC juga mencoba simulasi pasangan Ganjar dan Ridwan Kamil. Hasilnya, pasangan itu mendapatkan suara terbanyak 47%. Sementara itu Prabowo Erick 24% dan Amin 14%. Bukan hanya itu saja, sebelumnya indikasi semakin mencuatnya sosok Menko Polhukam Mahfud MD tersirat dalam forum diskusi pemilu yang tersiarkan kanal media Kemenko Polhukam Rabu 13 September. Saat itu Hasto Kristianto dalam bacaan materinya sempat berpantun yang salah satu baitnya menyinggung Mahfud MD sebagai salah satu bacawa pres. Dalam pantunnya, tersebut nama Mahfud MD yang dapat dibaca sebagai suatu pesan politik PDIP terhadap kemungkinan berpasangan dengan baca pres Ganjar. Sementara Ganjar menyebutkan jika inisial nama cawapres pendampingnya akan disampaikan pada besok hari. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya wartawan soal kans Mahfud MD yang menguat menjadi cawapres menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU RI. Ganjar pun mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan Mahfud MD sangat baik, termasuk dengan sejumlah nama-nama cawapres yang beredar di media. Namun jika melihat dari postingan pendukung Ganjar, Denis Siregar mengunggah inisial MMD Selasa 17 Oktober malam melalui akun Twitternya yang mana langsung diasumsikan oleh publik sebagai Mahfud MD yang juga menandakan sebagai cawapres Ganjar. Berikutnya pun Denis Siregar mengunggah foto dia tengah duduk bersama dengan Mahfud MD. Apakah prediksi Denis Siregar akan terjadi? Apakah ini juga kebetulan? Saya rasa tidak, karena kode tersebut diperkuat dengan pertemuan Ketum PDIP Megawati dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati beberapa waktu lalu. Foto pertemuan Mega dan Mahfud MD juga beredar di media sosial. Megawati terlihat mengenakan pakaian berwarna krem, sementara Mahfud MD memakai batik berwarna hijau. Mahfud juga tampak menenteng sebuah buku hitam. Pertemuan Megawati Mahfud MD terjadi menjelang pengumuman cawapres Ganjar. Jika dilihat kalau misi Ganjar ingin fokus dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, maka Mahfud MD lah yang pantas untuk mendampingi seorang Ganjar Pranowo. Bahkan, pasangan Ganjar Mahfud menjadi pasangan terkuat dan memiliki perolehan tertinggi dari pasangan capres-cawapres yang lainnya. Ya, kita tunggu saja. Siapakah cawapres berinisial MMD itu? Jika memang benar itu Mahfud MD, maka kubu sebelah bisa kepanasan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Sahwat-sahwat politik dari oknum-oknum tertentu yang ingin berkuasa di Indonesia ini harus kita lawan. Semua orang sama di mata hukum.
mereka boleh saja ingin menjadi presiden, ingin menjadi penguasa di Indonesia ini, tapi harus secara konstitusional. Tidak boleh unkonstitusional. Irma Janiago naik pitam, MK diobok-obok, Jokowi blunder besar, Gibran sengaja diloloskan jadi cawapres Prabowo, syahwat politik hancurkan NKRI. Untuk menghindari segala keributan, kenapa harus dipaksakan keputusan yang mendekati pendaftaran? Semua kasak kusuk di masyarakat ini seakan gak ada yang mau dengar. Mereka tuli dan buta bahwa konstitusi kita mau dipaksakan hanya untuk kepentingan sesaat saja. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Sakibiru Rea Almas dikabulkan Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju di Pilpres. Menanggapi putusan MK tersebut, anggota DPR RI Irma Suryani Chaniago mengaku bingung sekaligus heran dengan adanya putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Menurut wanita yang akrab disapa Uni Irma itu, putusan MK terkesan mencela-mencele karena tidak konsisten. Legislator Dapil Sumsel II ini menilai apa yang sudah diputuskan MK tersebut sangat inkonsisten. Di satu sisi seakan menolak ambang batas, namun di sisi lain tetap saja memberikan harapan palsu dengan memasukkan kalimat bagi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Menurutnya, MK ini lempar batu sembunyi tangan. Irma Chaniago pun meminta MK dibubarkan saja. Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa UNS Almas Sakibiru Rea. Ia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi Capres-Cawapres. Almas meminta agar Capres-Cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Apa kata MK? MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Menurut Denny Siregar, sebenarnya tidak ada yang salah jika Gibran maju menjadi cawapres. Namun menurut Denny, caranya itu yang salah, yang mana merusak konstitusi. Kalau sesuai konstitusi, baru biarkan rakyat yang memilih. Lalu apakah ini merupakan langkah blunder dari Presiden Jokowi? Entahlah, yang pasti ada kejanggalan dalam rapat MK. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU/21/2023 tentang gugatan batas usia Capres-Cawapres. Menurutnya, sejak menampakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh luar biasa. Saldi mengatakan keanehan itu dipicu atas adanya perbedaan putusan perkara 29/51/PUU/21/2023 dengan perkara 90/PUU/21/2023. Dalam ketiga putusan sebelumnya, menurut Saldi, para hakim MK menyebut gugatan pemohon merupakan ranah pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Menurut Saldi pernah, tapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari saja. Saldi mengatakan secara keseluruhan, terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia minimal Capres dan Cawapres. Dalam norma pasal 169 huruf Q, Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Gelombang pertama 29/51/55-PUU/21/2023. Saldi melanjutkan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara gelombang pertama pada tanggal 19 September 2023. Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara. Hasilnya, 6 hakim konstitusi sepakat untuk menolak dan memposisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Selanjutnya dalam perkara gelombang kedua, perkara 90/PUU/21/2023 dan 91/PUU/21/2023, Ketua MK Anwar Usman ikut memutus dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para hakim yang dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat capres dan wapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Saya setuju dengan pernyataan Denis Siregar dan Irma Suryani Chaniago bahwa cara yang diambil untuk meraih kekuasaan sangatlah buruk. Bahwa syahwat politik bisa menghancurkan NKRI dan cara yang diambil seperti ini meraih kekuasaan sangatlah buruk. Dan jika Gibran mengambil itu, presiden buruk akan menimpa Jokowi dan Gibran selama-lamanya. Bagaimana menurut Anda?